Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edward Pemalang. Channel yang membahas seputar dunia ASN, informasi penting, dan tips bermanfaat lainnya. Kabar baik untuk para ASN dan pensiunan karena gaji ke-13 PNS tahun 2026 kembali menjadi perhatian banyak orang. Lalu, siapa saja yang akan menerima gaji ke-13? Apakah P3K juga dapat? Bagaimana dengan pensiunan? Nah, di video kali ini kita akan membahas lengkap tentang penerima gaji ke-13 PNS tahun 2026. Jadi simak videonya sampai selesai. Apa itu gaji ke-13? Sebelum lanjut, kita bahas dulu pengertiannya. Gaji ke-13 merupakan tambahan penghasilan yang diberikan pemerintah kepada aparatur negara sebagai bentuk bantuan kebutuhan pendidikan, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah. Biasanya pencairan dilakukan sekitar pertengahan tahun. Gaji ke-13 berbeda dengan THR atau tunjangan hari raya. Kalau THR diberikan menjelang Lebaran, sedangkan gaji ke-13 biasanya cair menjelang masuk sekolah. Siapa saja yang mendapat gaji ke-13? Nah, sekarang pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Siapa saja yang mendapatkan gaji ke-13? Secara umum, penerima gaji ke-13 meliputi 1. PNS pusat, pegawai negeri sipil yang bekerja di kementerian maupun lembaga pemerintah pusat, termasuk CPNS-nya. Yang kedua, PNS daerah, yaitu ASN yang bekerja di pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, juga termasuk penerima gaji ke-13, termasuk CPNS-nya. Yang ketiga, P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, juga biasanya masuk dalam kategori penerima sesuai ketentuan pemerintah. Ini yang sering ditunggu-tunggu para P3K. Yang keempat, TNI dan Polri. Anggota TNI dan Polri juga mendapatkan hak gaji ke-13 sesuai aturan yang berlaku. Dan yang kelima, pensiunan. Pensiunan PNS juga biasanya menerima gaji ke-13 melalui Taspen, termasuk pensiun PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara tertentu. Lalu, apa saja komponen yang biasanya diterima dalam gaji ke-13? Umumnya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan beberapa komponen lain sesuai aturan pemerintah. Namun untuk besarannya bisa berbeda antara ASN pusat dan daerah tergantung kebijakan masing-masing. Kapan cair? Untuk jadwal pencairan, biasanya pemerintah akan mengumumkan secara resmi melalui peraturan pemerintah, Kementerian Keuangan maupun instansi terkait. Biasanya pencairan dilakukan sekitar pertengahan tahun sebelum tahun ajaran baru sekolah dimulai. Namun jadwal tiap daerah bisa saja berbeda, tergantung kesiapan anggaran dan administrasi. Pesan untuk ASN, semoga gaji ke-13 ini bisa membantu kebutuhan keluarga, pendidikan anak maupun kebutuhan penting lainnya. Tetap bijak dalam mengelola keuangan dan gunakan sesuai kebutuhan. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja sekilas informasi tentang gaji ke-13 PNS tahun 2026 dan siapa saja yang mendapatkannya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi ASN lainnya di channel Edward Pemalang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.